Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat podcast, saya Muhammad Rizal Alfarizi yang akan menemani dalam podcast kali ini. Kali ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat spesial. Bintang tamu kita kali ini berhasil menjadi juara dalam lomba orasi cagar budaya yang diadakan di Kalimantan Timur. Tanpa lama-lama, mari kita langsung sambut saja Bernike. Halo sahabat podcast, kenalin, aku Bernike ya, saya jenderal yang B, bisa dipanggil Bernike. Aku sekarang kelas 11E. Oke, gimana kak kabarnya habis liburan ini? Kabar aku lumayan cukup baik. Udah liburan kemana kak? Liburan kemarin mungkin lebih banyak di rumah dan juga ada ikut kegiatan di gereja. Oh gitu, anak gereja banget nih ya. Iya. Kayaknya langsung kita ke inti pembicaraannya aja ya. Gimana sih proses kakak selama mengikuti orasi cagar budaya ini? Kalau membicarakan soal proses nih ya, mungkin prosesnya tidak terlalu panjang, tidak memakan waktu sampai berbulan-bulan juga. Ya, jadi kalau boleh sedikit cerita, jadi saat saya ditawari untuk ikut lomba ini mungkin adalah beberapa hari gitu, lebih hitungannya minggu mungkin ya. Dan saya ditawarin ikut. Pertama mungkin ditawarin itu untuk dua orang, tapi karena salah satu teman saya itu tidak bisa mengikuti juga, jadi ya saya gitu, karena sudah terlanjur terdaftar juga kan namanya saya. Jadi saat sudah ikut, setelah saya mengikuti lomba kabupaten, ternyata lomba untuk orasi ini dibutuhkan sangat cepat ini videonya. Jadi mau tidak mau, saya langsung konsul ke guru yang menjadi pendamping saya lah mungkin selama lomba. Jadi saat hari pertama, mungkin itu kisaran tanggal 15 Mei 2023 ya, hari Senin, saya konsul nih sama guru pendamping saya. Pak, ini gimana Pak? Gini kan? Nah, kebetulan guru pendamping saya itu kemarin Pak Syarif. Oh, Pak Syarif ya? Iya. Dan kebetulan saya konsul, oh ternyata materi saya belum di ACC karena masih banyak kurang. Akhirnya materinya dibikinkan lah mungkin sama Pak Syarif kan, bantu-bantu gitu. Nggak terlalu dibikinkan, maksudnya dibantu lah ya, maksudnya dipermudah. Dan mungkin saat sudah dikasihkan materinya ke saya menghafal. Pada hari Selasanya, keesokan harinya, saya sudah harus tag video. Dan mungkin pada saat tag video itu cukup memakan waktu yang lama sekali. Karena pada saat kami tag video itu, gimana ya bisa menjelaskannya, cukup dalam kondisi yang sangat ramai, banyak orang berlalu lalang di sekitar ruangan multimedia, jadi kesusahan untuk membuat video untuk lomba. Dan setelah membuat video, sudah dikirim nih video saya, ternyata saya lolos seleksi. Puji Tuhan sekali, lolos dan lanjut ke tingkat nasional. Seperti itu kira-kira. Baik, agak plot twist juga kisahnya ya ternyata ya. Iya, cukup banget posisinya. Ya mungkin setiap ada perjuangan pasti ada hasil lah ya. Iya. Jadi kita bisa lihat juga bagaimana perjuangan kakak ini di walaupun waktu yang mepet dia bisa maksimalkan semaksimal mungkin sebisa dia, bahwa yang penting ikut saja dulu ya kan? Iya, betul seperti sekali. itu. Mungkin itu pertanyaan pertama kita sudah bisa terjawab ya. Lalu pertanyaan selanjutnya nih kak, apakah ada motivasi untuk adik-adik kita nanti atau untuk semua yang menonton podcast kita kali ini? Oh, mungkin untuk saya mungkin bisa sedikit cerita ya alasan saya bisa ikut lomba ini. Yang pertama, saya ikut lomba ini karena saya merasa tertarik dengan kesastraan, sejarah gitu. Dan saya ikut ini ternyata seru juga gitu tentang sejarah gitu kan, mungkin peninggalan nenek moyang. Dan juga saat saya lolos ke nasional, saya punya motivasi. Oh, saya nanti kan lombanya di Tenggarong nih. Di Tenggarong kan ada satu museum yang terkenal dengan
prasasti peninggalan kerajaan. Waktu itu peninggalan kerajaan Kutai Kartanegara. Wah, saya langsung punya semangat nih. Wah, pokoknya saya harus ke Tenggarong nih. Harus cepat-cepat ke Tenggarong untuk melihat prasasti itu. Dan ternyata saat saya sampai di Tenggarong, saya dapat melihat prasasti itu mungkin sedikit apa ya? Kejadian yang sangat-sangat bersejarah sih di hidup saya, karena saya tuh semenjak menyukai sejarah, saya lebih tertarik dengan hal-hal yang mungkin kayak peninggalan dalaman itu, dan mungkin bisa diambil kayak motivasi kalau untuk sahabat-sahabat podcast yang lain. Jika kalian punya suatu keinginan tahun kalian itu sangat besar, tapi kalian itu bingung mewujudkannya dari mana, kalian bisa nih belajar sedikit demi sedikit, walaupun nggak langsung diwujudkan gitu, tapi kalian bisa belajar sedikit demi sedikit, mencoba terus menerus, jangan putus semangat. Oke, se-Kalimantan Timur dapat juara berapa? Untuk juara kemarin saya masuk di nominasi 6 besar, itu harapan 3. Wih, keren ya. Se-Kalimantan Timur loh ini. Iya. Iya, terima kasih. Mungkin ada yang bisa ditambahkan lagi kan? Mungkin untuk adik-adik kelas saya ya, sedikit pesan. Untuk kalian nanti mungkin bisa, kalau ingin meneruskan jejak saya gitu, mengikuti seputar tentang sejarah, bisa. Mungkin kalian jangan langsung putus semangat gitu di tengah-tengah. Kalian coba terus sampai akhir. Pasti, yakin. Kalau misalkan kalian menyerah di tengah jalan, kita tidak akan tahu hasil di akhir itu seperti apa. Yang penting jangan menyerah. Intinya mungkin motivasi hari ini itu dari saya khususnya, kita jangan menyerah. Jangan menyerah. Oke, luar biasa sekali bintang tamu kita kali ini. Terima kasih untuk Kak Bernika yang sudah bersedia menjadi bintang tamu kita kali ini. Iya, sama-sama. Banyak pelajaran yang bisa kita petik dari kisah Kak Bernika tadi. Salah satunya yaitu jangan pernah pantang menyerah. Apabila kamu gagal, terus coba lagi. Sesungguhnya keberhasilan atau kesuksesan itu datang bagi setiap orang yang mau mencoba dan mau untuk berjuang hingga berhasil. Mungkin segitu saja yang bisa kami sampaikan ya Kak. Iya. Oke, saya Muhammad Rizal Alfarizi sebagai host kita kali ini Dan saya Bernika Yasin Jinadwanya sebagai bintang tamu. sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye.